Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Another way, another unique character. Oke, siapa yang tahu karakter ini namanya siapa? Kalian bisa komen di bawah. Kali ini agak beda, jadi dia karakter ini tuh membawa lentera, tapi lenteranya itu diganti kayak lampu disco, tapi lampu disco yang klasik gitu, yang bentuknya bulat, kemudian warnanya silver. Jadi oke, seperti itu. Nah, tapi aku waktu sketsa tadi tidak sempat untuk merekam karena kelupaan, jadi ini aku rekam saat aku kasih line art. Nah, karena ini cukup berantakan ya line artnya yang pertama, jadi aku mau buat yang baru agar lebih rapi seperti ini. Sekalian juga di videoin karena saat sketsa awal tadi nggak sempat rekam gitu. Oke, pokoknya gini, di gambar-gambar aku pakai felt tip pen ya, ini yang aku pakai. Kadang juga pakai pena spesial untuk garis yang punya sudut lebih tajam gitu. Sebenarnya kalian bisa pakai dip pen, cuman aku nyaman pakai pen spesial sebab itu sih, cuma alasan lebih mudah saat memindahkan. Kalau memindahkan pena kan kita butuh felt tip pen, kemudian memindahkan pena berarti buka tab pena, kemudian ganti ke pen felt tip pen, kemudian bisa ganti ke dip pen. Maksudnya ganti-ganti itu memakan banyak waktu, sedangkan aku mau efisiensi waktu, dan pen spesial itu bisa bentuknya bisa menyerupai dip pen, jadi aku stay penanya pakai felt tip pen, dan kalau butuh sudut yang agak lancip itu aku pakai pen spesial. Kemudian kan ini kalau aku gambar ya di iPad ini, tangan aku yang kiri itu ada di sebelah tombol-tombolnya ini, jadi aku tinggal kayak klik gitu kalau mau ganti menunya. Nah, ini aku pokoknya ikutin aja sketsa yang awal tadi. Kalau ada yang kurang rapi ya nggak usah terlalu diikutin juga, seperti matanya ini ada yang nggak lingkaran sempurna. Nah, di sini aku pakai penggaris jadi bentuknya lebih sempurna. Nah, kita sesuaiin seperti ini kurang lebih ya. Sebelumnya tadi udah aku kasih base color untuk dikirimkan dan untuk dikoreksi, jadi yang kali ini tinggal kasih base color yang lebih rapi, versi yang lebih rapinya gitu. Aku sesuaiin dengan base color aku yang pertama tadi warnanya, karena orangnya udah cocok, cuma lampu ininya, diskonya itu diganti silver. Awalnya tadi itu aku buat warna-warni gitu. Oke, kita sesuaiin aja dengan base yang awal tadi aku buat. Sekarang kita gambar kucingnya. Ini kucingnya juga memakai topeng yang sama dengan karakter utamanya tadi. Kalian tahu nggak, ini dokter yang menangani wabah hitam di era Dark Age di Eropa itu. Kalian pasti tahu namanya, kalian drop di komentar ya nama karakter ini siapa. Nah, orangnya kan juga request dia punya kucing, kemudian mau kucingnya juga tampil di artnya. Nah, tapi harus pakai topeng yang sama gitu, jadi ini aku gambar kucingnya pakai topeng yang sama. Kemudian pokoknya kita sketsa sampai rapi seperti ini. Sorry ya guys, suaranya agak-agak kurang seperti biasanya, nggak seperti biasanya karena agak unhealthy gitu. Oke, kita lanjutkan sketsanya ini kucing. Pokoknya kalian sketch aja, kalian kira-kira kalau butuh garis yang lebih tipis kalian bisa turunin ukuran penanya. Kalau ingin yang lebih tebal ya kalian naikkan aja seperti ini. Nah, ini untuk matanya aku juga pakai penggaris sama seperti yang karakter pertama tadi ya.
aku pakai penggaris, aku duplikat, lalu aku pakai free transform agar terlihat lebih miring gitu. Next kita kasih base color sama seperti tadi. Ini base colornya yang sudah aku buat tadi, tinggal tambah-tambahin, contohin warnanya aja. Karena dia udah setuju dengan base color yang aku buat tadi. Kita recolor agar penempatan colornya sesuai dengan line art yang baru yang lebih rapi. Oke. Nah, kita sudah hampir selesai untuk base color kucingnya. Kita tambahin mata, jangan lupa kayak matanya kucing itu kan kayak menyala, dan kebetulan referensinya tadi itu kucingnya matanya kuning emas gitu, jadi kita kasih warna ini aja, dan kita kasih kayak pupilnya yang panjang itu, karena pupil kucing kan seperti ini ya, mirip-mirip ular. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita kasih shading, tapi sebentar aku mau sesuaiin dulu posisinya antara karakter utama dan kucingnya. Setelah posisinya dirasa pas, aku mau mulai pakai in shading. Nah, ini aku pakai layer overlay ya, jadi satu warna langsung tercover, maksudnya apa ya, maksudnya itu langsung tershading semuanya, dan shadingnya warnanya menyesuaikan dengan warna base nya gitu loh. Aku pakai teknik layer overlay. Aku sudah pernah buat video khususnya tentang teknik warna ini. Kalau kalian terlewat, kalian bisa cari di video-video aku sebelumnya ya. Oke. Di sini aku pakai referensi dari, aku kira customernya itu ambil dari Google ya. Ini aku untuk jadikan referensi kayak warnanya gitu, panduan warna, walaupun benar-benar gak sama, cuma ya membantu juga. Nah, ini saat shading, kalau aku perlu yang lebih gelap itu aku pakai 100, kalau aku nggak terlalu gelap itu aku turunin opacity-nya, jadi nggak pakai 100% gitu, tergantung gelap terangnya shading. Nah, oke, kita lanjutin aja semuanya, kita kasih shading sesuai dengan ukurannya masing-masing lah gitu. Oke. Setelah selesai dengan shading, jangan lupa kasih highlight. Aku di sini pakai warna putih untuk highlightnya dengan layer yang sama seperti shadingnya tadi, overlay. Kalau kalian mau pisahin antara overlay shading dan overlay highlight, silakan. Kalau aku sih aku gabungin aja gitu. Kalau kalian tanya apa aku pernah pisahin, pernah, tergantung seberapa detail complexion, kemudian coloringnya seberapa detail gitu. Kalau detail banget aku prefer itu benar-benar aku pisahin kalau detail. Kalau nggak detail itu lebih baik aku gabungin gitu aja. Nah, ini waktunya mewarnai lentera. Seperti ini caranya agar terlihat kayak menyala, tapi nggak terlalu nggak semua sudutnya menyala gitu loh, jadi kayak remang-remang. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Aku tadi pakai layer add atau menambah kalau di bahasa Indonesia ya. Setelah basic highlight, aku mau kasih highlight di sekujur tubuh, yang gak sekujur banget sih, pokoknya banyak lah, di topeng, di bajunya ini, kayak efek dari lentera disco yang dipegang ini, kayak kan ada apa ya namanya itu, cahaya yang bentuknya kotak-kotak atau bulat itu loh. Nah, aku inisiatif pakai seperti ini bentuknya, mungkin nanti aku edit lagi, aku sekarang masih coba-coba. Nah, seperti ini. Kayak enaknya itu kalau kita belum pernah, kayak sekarang kan aku belum pernah gambar dengan cahaya kayak lampu disco gini. Nah, itu buat menambah pengalaman juga aku, jadi ini coba-coba, belum benar-benar fix ya seperti ini caranya. Aku experience juga, kalau ini kurang pas juga nanti aku hapus, aku ganti dengan pakai teknik lain gitu barangkali. Pertama kita coba gini dulu, kayaknya kurang pas, tapi kita coba dulu, trust in process. Oke, kita
kita lanjut hapus-hapusin ini agar membentuk persegi panjang kotak-kotak ini ya. Kurang lebih gini lah, hampir mirip lah seperti cahaya sorotnya lampu disco. Nah ini aku agar nggak terkesan kotak banget, aku kayak tambah-tambahin ketebalannya gitu agar nggak terkesan kotak banget. Di topeng kucingnya juga aku lakuin hal yang sama persis, di kakinya sini yang bagian depan juga, karena yang disorot kan yang bagian depan yang terkena cahayanya itu ya. Nah ini aku hapusin tepi-tepiannya kayak lebih jauh kan, lebih nggak terlihat sorotnya gitu loh. Tapi aku rasa something miss gitu, kayak ada yang kurang atau kayak kurang cocok gitu. Tapi udahlah, kita lanjut ke background dulu, nanti kita pikirkan lagi. Nah background ini aku kasih dark blue, kemudian aku kasih light blue, tapi aku gradasiin jadi nggak like amat. Apa itu nggak like amat? Oke, pokoknya gini, kalian pasti ngerti. Nah next aku di layer yang beda aku kasih seperti ini. Nah ini soalnya orangnya itu request backgroundnya pemakaman, jadi ya aku gambar siluet pemakaman kurang lebih seperti ini ya, kayak nisan-nisannya gitu aku gambarin. Kurang lebih gini lah pokoknya, nisan-nisan kayak nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, lebih estetik lebih estetik aku rasa. Nah ini layernya aku ganti lagi, maksudnya aku tambah layer baru, kemudian aku gradasiin sedikit aja, jangan over gradasi juga. Kenapa? Karena nanti kalau over gradasi looknya akan kalah dengan langitnya, karena langitnya kan juga digradasi tadi. Oke, kita lanjut ke layer yang baru lagi, kita tambahin dengan warna yang lebih gelap dari yang tadi, yang gambar siluet yang awal tadi. Nah ini aku kasih siluet pohon, kayak pohon, ranting-ranting pohon gitu, nggak ada daunnya. Oke, kita kasih juga ini di sini, di sebelah kanan kiri aku mau ada pohon yang nggak ada ranting, kok nggak ada ranting, nggak ada daun maksudnya, maaf. Oke, gambar asal aja, asalkan terlihat seperti pohon gitu loh, pohon angker kan ini tempatnya kuburan. Oke, kita gambar asal aja, asal terlihat seperti pohon. Gak lupa juga aku kasih beberapa nisan di sini. Nah tapi kalian harus perhatikan letak siluetnya ya, maksudnya agar nggak tumpang tindih dengan siluet yang ada di belakangnya gitu. Kenapa siluetnya dipisah-pisahin gini, maksudnya ada dua, nggak sekalian gambar tadi, agar terlihat kayak berjarak gitu. Jadi yang lebih warnanya lebih soft itu lebih jauh, lebih dark nanti lebih dekat, tapi nanti semakin dekat ke kamera itu terlihat lebih jelas, maksudnya nggak terlihat seperti siluet, jadi ada seperti dimensinya gitu. Nah nanti kalian lihat aja ini caranya. Nah yang di layar berikutnya ini layar beda ya, aku kasihin nisan-nisan ini yang aku bilang tadi, nanti agar lebih terlihat jelas. Tapi aku di sini gambar pakai flat color dulu, karena kalau background itu aku benar-benar suka, ini cuma masalah pribadi ya, preferensi pribadi aku suka gambar langsung pakai warna gini, nggak pakai sketsa, maksudnya entah kenapa kayak lebih gampang aja kalau background. Nah gini, lihat layarnya beda, aku hilangin dulu ya itunya tadi, apa, karakternya, kemudian aku kasih aksen-aksen yang di belakang karakternya tadi tertutup kan nggak kelihatan, jadi aku kasihin di sini agar nanti kalau aku kirim backgroundnya, jadi kalau pesan custom background itu selain aku kirim gambar karakter yang ada backgroundnya, aku kirim juga backgroundnya sendiri tanpa karakter gitu. Itu salah satu tips ya agar buyer kalian senang. Kenapa kalau buyer kalian senang? Kalau senang kemungkinan repeat ordernya lebih tinggi. Oke, kalian catat. Oke, kita
mulai masuk ke detailing. Ya nggak detail-detail amat sih, pokoknya kalian detailin aja. Ini aku opacity-nya aku turunin, tapi tetap pakai warna hitam ini untuk gambar seperti kayak rumput yang tumbuh di sekitar nisan. Nah, seperti ini kurang lebih lah, rumput atau dedaunan apalah gitu ya, pokoknya agar terlihat nggak sepi. Lanjut aku ini layer baru ya, kemudian aku kasih warna hijau, agak hijau karena kan lebih dekat ke kamera gitu. Ini kemudian aku mau rencananya nanti kayak aku kasih warna coklat untuk jalan setapak gitu. Jadi sebelumnya aku kasih hijau dulu. Nah, ini baru aku cari warna coklat yang cocok untuk tone yang aku buat ini. Nah, kira-kira seperti ini, kayak karakternya itu berjalan di jalan setapak sekitar pemakaman. Nah, konsepnya sudah terlihat. Ini aku kasih kayak semi apa ya namanya, kayak jalanannya itu tepiannya itu enggak jelas gitu loh, jadi ada yang ditumbuhi rumput, ada yang enggak gitu, jadi terlihat lebih natural. Seperti ini caranya. Kemudian aku beralih ke nisannya, ini aku kasih seperti yang di apa itu namanya ya, pokoknya detail dari nisannya itu kalian buat agar nggak terlihat siluet. Kalau hitam aja kan siluet, apa bedanya dengan yang di belakang? Karena kan kalau lebih dekat ke kamera kan lebih detail gitu loh. Nah, ini aku kasih transparan dulu karakternya untuk mengkira-kira gambar jalanan setapaknya ini, dikasih renumputan dikit-dikit gini ya, kayak kecil-kecil, tapi nggak bisa kalau diblok oleh karakternya, jadi aku transparanin biar kelihatan. Nah, terus kalian awur sih, kalian karang saja, pakai intuisi, pakai feeling juga nggak apa-apa. Ini aku gambar bulannya dengan felt tip pen, aku kasih satu titik, kemudian kasih sedikit tekstur agar terlihat seperti bulan. Kemudian aku di belakang layar bulannya tadi aku kasih layar menambahkan atau add, kemudian kasih warna pakai airbrush. Nah, setelah itu aku beralih ke awan nih, aku gambar awannya ini agak-agak susah ya, pokoknya agar terlihat seperti awan lah gitu. Oke, selesai. Kita kasih bintik-bintik agar terlihat seperti bintang. Sini aku memang sengaja nggak pakai pena yang bling-bling yang biasa aku pakai bintang itu, karena menyesuaikan dengan konsep backgroundnya ini. Konsep backgroundnya ini kan kayak apa ya, kayak gambarnya soft silhouette gitu, jadi aku nggak gambar yang lancip-lancip. Kalau pena yang bling gitu kan bener-bener lancip gitu loh, kalian sesuaiin aja. Nah, sudah selesai aku kira, tapi aku kayaknya mau kasih, oh iya, bayangannya ini jangan lupa bayangannya dikasih agar terlihat real dia jalan di jalanan background yang kita buat tadi. Oke, ini aku rapikan sedikit. Oke, kita dapatkan sudah gambarnya ini, tinggal aku rapiin. Ini aku mau kasih kayak cahaya yang ada di bawahnya ini ya, cahaya apa itu namanya, lampunya ini. Nah, kayak menyebar gitu kan cahayanya itu. Pokoknya aku karang aja gini, aku karang pakai feeling aja. Oke, ini aku rasa cukup. Seperti ini aku kasih tipe layer screen agar nggak terlalu terang, kalau itu terang banget. Nah, ini aku kasih warna color untuk backgroundnya agar saturasi. Kemudian
aku mulai menyimpan seperti karakternya sendiri, kucingnya sendiri, kemudian backgroundnya sendiri, kemudian karakter dengan backgroundnya gitu, aku savein semua dan ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.